Hai Tribe, apa kabar? Wow, I miss you so much. Oke, aku udah kangen banget sama kalian. Dan ini adalah another pick a card reading. Kita akan pilih kartu. Kali ini akan ada sebuah hal yang mengejutkan yang akan datang padamu. Jadi, apakah itu atau siapakah itu yang mengejutkanmu? Aku akan shuffle kartunya, oke? Dan aku harus ingatkan, this is general reading, so kok nggak sama ya? Kok sepertinya bukan energiku? Karena general reading, bacaan umum, aku mengambil energi dari banyak orang, yang artinya adalah bahwa bisa jadi cocok, bisa enggak, bisa resonate, bisa tidak. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak, karena ini energinya energi umum. So, bijaklah dengan itu ya. Kadang-kadang energinya bisa kebalik, tapi ini adalah tentang apa yang akan mengejutkanmu. Dalam jangka waktu kapan, Kak? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Actually, kalau aku sampaikan, jadi apa dong yang mengejutkan? Oke, nggak akan ada waktu ya. Karena kehadiran apapun ini yang terbaca di sini adalah sesuatu yang benar-benar akan membuat kamu terkejut. Jadi kalau aku sampaikan waktunya kapan, kemudian kamu menunggu-nunggu waktu itu tiba, ketahuilah itu tidak akan lagi menjadi sebuah kejutan, oke? Aku akan shuffle kartu yang bisa kamu pilih secara langsung. Pel 1, Pel 2, Pel 3. Oke. Biasanya kalau yang sudah terlatih bisa langsung melihat melalui kartu ini tanpa ada bantuan charm di atasnya. Tapi jika kamu merasa memerlukannya, maka ini untuk Pel 1. Oke. Ini untuk Pel 2. Dan ini untuk Pel 3. Pilih di antara ketiga kartu ini sesuai dengan intuisimu, terhubung dengan intuisimu. Jangan overthinking, oke? Jangan terlalu dibawa berat. Pilih aja yang sesuai dengan apa yang kamu lihat ketika kamu memejamkan mata. Bisa 1 pile, bisa 2, atau bahkan bisa 3, semuanya terlihat. Bisa ketiganya ketika kamu membuka mata, sama-sama menariknya untukmu, yang artinya energi kamu terbagi ke dalam ketiga pile ini, oke? Seperti biasa, aku memberikan timestamp di description box, so kita bertemu di sana. Kita akan mulai dari pile 1, oke? Ini untukmu pile 1. Apa atau siapa yang akan mengejutkanmu? Pel 1. Oh, oke. Aku tahu bahwa seseorang akan menghubungimu, seseorang akan terlibat conversation atau pembicaraan lagi denganmu, dan orang ini adalah, bisa kebalik energinya, bisa seseorang yang pernah membuatmu merasa kalah, atau justru ya kamu pernah merasa menang atas pergulatan batinmu atau konflik kamu dengan orang ini. Jadi ini adalah orang yang pernah berkonflik denganmu. Even dalam konflik itu, apakah kamu yang menjadi sosok yang merasa menang, atau justru dia yang merasa menang, atau kalian jadi ada semacam perang ego di sini, sama-sama nggak mau kalah, sama-sama merasa harus menang, dan aku merasa kamu akan terhubung dengan orang ini. Surprise! Untuk beberapa ini seperti sesuatu yang tidak diharapkan, tapi untuk beberapa kayak udah siap bahwa kamu akan selalu terhubung dengan orang ini, dan kamu seperti, oke. Pel 1, ya. Itu biasa terjadi di kota-kota besar, bukan? Oke. Kita lihat lagi apa yang dimiliki oleh Spirit Guide dan The Universe Energy tentang sesuatu atau seseorang. Apa dan siapa yang mengejutkanmu? Oh, wow.
Queen of Cups, Nine of Pentacles, dan King of Wands in reverse. So, pile 1. Konflik ini bisa jadi orang yang sama, bisa jadi untuk grup, ini spesifik sekali untuk sebuah grup kecil. Sementara ini aku merasa bisa dua versi, bisa ini masih orang yang sama, ya, orang yang kamu tahu bahwa pernah berkonflik denganmu, tapi ada cinta di situ. Jadi orang ini kemudian dalam prosesnya setelah kalian berpisah lama tidak berkomunikasi, dia merasakan bahwa ternyata kamulah satu-satunya dia mencintaimu, atau dia masih memendam perasaan yang saat itu tidak benar-benar bisa dia sadari karena banyak hal, ya, suara-suara ego di sekelilingnya. Oke? Tapi kemudian aku juga merasa bahwa ini seperti orang lama yang kamu tahu bahwa dia adalah orang yang kamu sayangi, atau dia yang menyayangi kamu. Tapi di sini, ya, ada ketertarikan secara fisik dan ketertarikan secara emosional. Jadi bukan hanya tertarik secara fisik saja, aku merasa ada ketertarikan secara emosional. Dan untuk beberapa yang lain, justru aku merasa ini seperti sebuah perasaan bahagia dan tidak percaya. Jadi ini unbelievable. Oh my God, aku gak bisa percaya ini. Itu yang kamu sampaikan. Ketika kamu mendapatkan sebuah kabar untuk beberapa, aku merasa ini seperti sebuah job yang sudah lama kamu tunggu. Sebuah pekerjaan yang kamu nantikan gitu. Kemudian kamu sampai hampir udah lupa bahwa kamu pernah apply, tapi tiba-tiba kamu dapat panggilan itu. Untuk beberapa, oke? Karena ada banyak banget energi yang aku tarik, so, ya, itu yang aku dapatkan. Sementara untuk orang yang lama, ini aku merasa ada energi bahwa dia pernah menyakitimu, atau sebaliknya, yang artinya konflik itu tidak benar-benar berakhir dengan bahagia atau happy ending, ya. Tapi kemudian ada seseorang yang entah dimulai dari dia atau kamu merasa bahwa ternyata perasaan itu masih ada, perasaan tulus itu masih ada. Sehingga ini seperti aku merasa ada sebuah energi di mana kamu mendapatkan sebuah semangat terobosan. Kamu tidak menyangka bahwa akhirnya kamu tuh kayak terbangun dari sebuah tidur panjang, dari sebuah lamunan. Oh, oke, aku bisa gitu. Aku bisa untuk melepaskan ketakutan-ketakutanku, melepaskan kecemasanku, ketidakyakinanku terhadap diriku sendiri. Jadi untuk sebuah grup yang lain, ini seperti, look at that. Nine of Cups, Six of Swords, dan Ace of Cups, ya. So many cups here. Seperti yang aku bilang, ya. Ini seperti akhirnya kamu mendapatkan keberanian itu, kamu seperti menemukan dirimu lagi. Kayak kamu tuh selama ini, aku dapatkan energi, kamu tuh selama ini menantikan dirimu untuk, ayo, kamu menyemangati dirimu sendiri, tapi kamu tidak kunjung mendapatkan semangat itu, dan akhirnya kamu seperti terbangun dan tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu kayak tiba-tiba aja, kayak gitu, oke? Dan seperti semuanya tuh no obstacle yang aku rasakan, ya. Ada keyakinan di situ, keyakinan untuk melangkah, rilis, pergi dari sesuatu yang membebanimu, pergi dari sesuatu yang membuat kamu stres, oke? Look at that. Perasaannya ketika aku menangkap energi stresnya tuh benar-benar di pundakku tuh kerasa kayak berat banget gitu. Secara energi tuh berat banget, ya. Dan untuk beberapa aku merasa bahwa seperti akan ada sebuah conversation, ya. Kamu akhirnya bisa menumpahkan, kamu akhirnya bisa. Jadi ada ganjilan-ganjilan dalam hati yang seringkali kamu memilih untuk tidak menyampaikan itu karena seperti ada perasaan bahwa sudahlah, biar nggak konflik bertambah panjang atau agar semua orang tidak perlu ada yang terluka, jadi aku pendam aja sendiri. Tapi aku tidak merasa bahwa itu menjadi pilihanmu lagi, ya. Aku merasa bahwa energinya justru seperti kamu mulai membiasakan dirimu untuk ini salah satu bentuk aku mencintai diriku. Entah, ya, kenapa aku bilang ini seperti sebuah wangsit gitu kalau orang bilang, ya. Kayak datangnya tiba-tiba kebijaksanaan itu, terus kamu tahu kamu harus ngapain untuk dirimu sendiri. Aku harus ngomong kalau aku ada ganjelan, aku harus ngomong bukan untuk orang lain. Sekalipun selama ini aku berusaha agar situasinya tetap damai, agar semua orang hatinya terjaga, nggak perlu ada yang tersakiti. Aku seperti
memakan semua bebannya. Jadi semua kamu tuh rakus bebannya, kamu pikul sendiri. Akhirnya kamu tahu bahwa dirimu itu juga butuh rilis, kamu butuh merasa lega. Dan akhirnya seperti ada perasaan lega yang kamu dapatkan karena kamu punya keberanian, kamu membuat sebuah terobosan dalam kehidupan kamu untuk akhirnya berani mengatakan sesuatu yang selama ini kamu pendam. Kamu menjadi lebih komunikatif, kamu menjadi lebih ekspresif. Which is yang pertama, aku rasakan energinya bagus sekali karena itu untuk dirimu, oke? Mungkin untuk beberapa seperti kamu adalah seorang people pleaser yang selalu mengatakan ya dan sulit sekali untuk mengatakan tidak ketika orang lain meminta tolong. Ya, kemudian kamu tahu bahwa kamu seperti memberi beban begitu banyak, stres yang begitu banyak kepada dirimu, ya, tanpa ada batasan yang sehat itu dan membiarkan orang lain ya melangkahi batasan yang tidak seharusnya mereka langkahi. Tapi kamu sadari bahwa itu terjadi. Mereka berani melakukan itu karena kamu tidak secara lugas mengekspresikan bahwa ini untukku iya, ini untukku tidak. Ini untukku bisa aku toleransi, yang itu tidak. Oke? Jadi kamu seperti sudah betul-betul merasa perlu untuk melakukan itu. Oke? Four of Wands here. Ya. Beberapa seperti akan ada sebuah selebrasi. Aku merasa beberapa seperti dilamar. Oke? Akan ada sebuah pernikahan, tapi momen menuju itu bahwa aku bakal nikah gitu. Itu adalah momen yang benar-benar membuat kamu shock, benar-benar membuat kamu, itu bukan hal yang kamu rencanakan karena kamu sudah menanti begitu lama, kamu hopeless, kamu akan menemukan seseorang, tapi ternyata ada seseorang itu yang pada akhirnya membuat kamu yakin untuk melangkah dan mengatakan iya untuk pernikahan. Itu untuk 1-2 orang spesifik. Sementara yang lain aku justru merasa kamu mendapatkan undangan pernikahan. Sorry to say this, untuk beberapa mungkin this is good news karena dari seorang teman atau kerabat dekat atau keluarga, tapi untuk beberapa yang lain mungkin kamu akan shock karena tahu bahwa ada seseorang yang pada akhirnya kamu dapat konfirmasi dari semesta bahwa dia bukan untukmu. Oke, tapi ketahuilah bahwa ketika kamu mendengar kabar itu sesungguhnya that's the best for you. Oke, itu adalah yang terbaik untukmu. Jadi di momen itu kamu menyadari bahwa berarti memang bukan. Tapi kamu akan bisa menangkap itu secara positif. Jadi kamu akan, ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Dan kamu akan diundang dan ya kamu akan secara tidak terduga menghadiri sebuah pernikahan atau sebuah perayaan. Tapi ini bisa jadi untuk beberapa yang lain, aku merasa bahwa akan ada sebuah selebrasi. Bisa bentuknya macam-macam ya. Sebuah perayaan, apakah itu perayaan kenaikan jabatan, apakah itu perayaan syukuran, macam-macam kan bentuknya. Bisa syukuran kelahiran, bisa syukuran keluarga, karena banyak hal. Tapi momen itu adalah momen kamu nggak nyangka gitu. Dan kebanyakan sih tentang wedding atau pernikahan, beberapa dilamar. Oke? Pel 1 ada energi dari Libra, Gemini, Aquarius. Oke? Kemudian hampir semuanya ada, ya. Yang kuat lagi di sini adalah Cancer, Scorpio, dan Pisces. Baru Aries, Leo, Sagittarius, oke. Dan Virgo, Capricorn, juga Taurus. Ada sedikit di situ. Pel 1, itu yang aku punya untukmu. Oke. Thank you untuk yang sudah memilih pel ini. Kita akan segera menuju ke pel 2. Oke. Dan semoga kamu tetap bisa menjalani hari-harimu dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Oke, pel 1, beberapa di antara kamu juga memilih pel 2. Kita akan segera menuju ke sana. See you there. Halo, pel 2. Ini yang kamu pilih, pel 2. Let's see. Pel 2. Oke. Temperance. Pel 2 seperti ada kejutan, dan kejutan ini adalah sesuatu yang sangat menguras kesabaran kamu. Oke? Aku merasa bahwa kamu sudah bersabar tentang sesuatu, kemudian kamu sudah mengupayakan sesuatu ini, dan seperti akhirnya kamu akan mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkannya, untuk menyampaikannya tentang ini loh, aku tuh sudah bersabar
Jadi sebetulnya selama ini ketidaknyamananku adalah tentang A, B, C, D, E. Ya, jadi kamu tahu bahwa kamu perlu menyeimbangkan dirimu. Jadi bukan hanya sisi feminin tapi juga maskulin dalam dirimu. Bukan hanya dengan perasaan tapi juga dengan logika. Aku merasa energi dari temperance di sini. Ini adalah energi dimana seperti sebuah hubungan yang kamu jalin bersama dengan mungkin kekasihmu, mungkin seseorang yang dekat denganmu, bisa dari circle keluarga, bisa jadi pertemanan, tapi sangat spesifik sekali karena ini adalah tentang kamu yang selama ini merasa sudah bersabar menghadapi seseorang, oke? Kemudian pada akhirnya seperti kamu tidak bisa menahan diri lagi untuk menyampaikan sesuatu, dan kamu sendiri seperti kayak nggak percaya bahwa kamu pada akhirnya punya keberanian atau akhirnya kamu punya niatan untuk menyampaikan itu. Ada sebuah hal yang men-trigger atau mendorong kamu untuk menyampaikan itu, dan itu sangat mengejutkan ya. Seperti setelah kamu mengeluarkan statement atau kata-kata itu, kamu akan berpikir, oh akhirnya aku bisa. Let's see. Oke, karena untuk beberapa aku merasa bahwa ganjalan yang ada di hati kamu, apapun itu, ketika kamu menyampaikannya, dan ini seperti sebuah unbelievable moment dalam kehidupan kamu, hanya saja yang perlu kamu tahu, itu membawa dampak yang baik. Jadi seperti akan ada sebuah kesepakatan, akan ada sebuah kesepahaman dari apa yang kamu sampaikan. Jadi semuanya berujung baik, semuanya berujung manis untukmu. Itu yang aku dapatkan. Seperti sebuah peluang baru, new beginning untuk memulai awal yang baru, karena pada akhirnya setiap orang atau setiap masing-masing dari individu yang terlibat dalam persoalan apapun, ini general, oke? Sekali lagi ketika aku mencontohkan sesuatu, ini hanyalah salah satu hal yang mungkin terjadi, ya. Bisa jadi kasus kamu tidak seperti yang aku sampaikan, tapi generalnya adalah bahwa pada akhirnya masing-masing pihak bicara, pada akhirnya mencapai sebuah kesepakatan, dan dua-duanya ngerasa plong, ngerasa lega karena sudah menyampaikan ganjalan-ganjalan itu. Selebihnya adalah tentang apa yang kamu inginkan, oke? Kamu menyampaikan apa yang kamu inginkan dalam sebuah hubungan, relationship. Kamu menyampaikan apa yang kamu cita-citakan dan ingin kamu wujudkan dalam kehidupan kamu, apa yang bisa mendorongmu. Jadi kamu meminta support dari seseorang yang memang ada di samping kamu dan selayaknya mensupportmu, tapi selama ini seperti justru terlalu banyak memberikan energi negatif, ya. Di satu sisi kamu merasa kadang-kadang menyerah untuk berbicara padanya karena sepertinya untuk mendapatkan pengertian itu sulit sekali. Tapi pada akhirnya akan ada sebuah momen yang membuat kamu mengupayakan itu lagi, oke? Dan akhirnya akan ada sebuah conversation di antara kamu dengan seseorang di sini. Aku merasa ada seseorang dari kehidupanmu yang akan memberimu uang, dan itu mengejutkanmu. Seseorang di sini aku merasa dari circle keluarga, punya energi feminin, bukan berarti bahwa dia harus perempuan, tapi energinya feminin yang aku dapatkan, dan itu datang dari circle keluarga. Seperti ada sebuah rasa yang didapatkan oleh orang yang memberikan uang padamu itu, dia ngerasa bersalah tentang sesuatu, atau dia tahu bahwa kamu tuh udah sesakit ini, kamu lagi menghadapi masa-masa sulit, dan dia ingin menyampaikan supportnya kepadamu dalam bentuk uang. Dan ini tuh uang yang banyak banget. Ini uang yang kamu butuhkan untuk kamu melanjutkan kehidupan. Cuma kamu gak nyangka aja bahwa pada akhirnya kamu mendapatkan itu dari orang ini. Jadi dia tahu dan berusaha untuk memahami apa yang sedang kamu lalui, seperti dia akhirnya mensupport apa yang sedang ingin kamu tuju. Dia memahami luka-luka yang dan masa-masa sulit yang sedang kamu hadapi. Dan dia ingin menjadi salah satu support system. Dia ingin kamu tahu bahwa dia menyayangimu dan dia mendukungmu. Sekalipun mungkin kadang-kadang dia menyebalkan untukmu. Oke.
Fortune. Wow. Interesting. Akan ada sebuah momen, oke? Akan ada sebuah momen. Jadi kalau sebelumnya seperti kamu ini plan, merencanakan sesuatu, tapi kamu kayak nggak dapat gayung bersambut dari semesta, kamu seperti belum mendapatkan konfirmasi dari Tuhan tentang apakah yang aku lakukan ini akan membuahkan hasil atau tidak, dan lain sebagainya, dan kamu akan mendapatkannya, ya. Sesuatu yang mengejutkan itu adalah sebuah keberuntungan, ya. Roda kehidupan akhirnya berpihak padaku. Seperti kamu mau nangis, tapi finally, oke? Dan sekalipun kamu tahu bahwa ketika kamu mendapatkan jawaban ya dari semesta, akan ada sebuah tanggung jawab yang besar dalam kehidupanmu, tapi kamu surprising dengan itu. Kamu merasa bahwa itu sesuatu yang tidak kamu duga, tidak kamu sangka, kamu dapatkan, oke? Sesuatu yang kamu upayakan, bukan hanya kamu terus rencanakan tanpa ada action. Karena pada akhirnya kamu membuat sebuah action, pada akhirnya kamu bangkit, dan kamu akan mendapatkan hasil yang luar biasa yang kamu impikan dari apa yang sedang kamu kerjakan ini, oke? Kemudian kamu tahu bahwa ada momen-momen di mana kamu tidak benar-benar masuk dan terkoneksi dengan intuisimu, maka sebetulnya ada sedikit pesan di sini bahwa sekalipun ada sesuatu, ini ibaratnya adalah seperti kamu dapat rezeki nomplok, oke? Rezeki nomplok, dan jangan sampai kamu kehilangan keseimbangan dirimu. Tetap ya, gunakan intuisimu untuk membuat keputusan-keputusan. Jangan emosional, ya. Gunakan rasionalitasmu juga. Pertimbangan-pertimbangan logis itu tetap penting untuk dilakukan, oke? Ini tuh kayak dapat uang kaget untuk beberapa, ya. Dan uang kaget ini seperti kamu sudah mendambakannya lama, entah untuk kamu mau masuk kuliah, atau kamu mau meneruskan sekolah S1, S2, atau kursus, atau kamu ingin kalau kamu ingin magang di sebuah tempat, kamu ingin membuka sebuah bisnis kecil-kecilan, nih seperti kamu jadikan modal usaha. Untuk beberapa seperti kamu ingin investasi, oke? Dan kamu mendapatkan uang ini. Aku diminta untuk shuffle kartu ini lagi. Apalagi untuk pile 2. Sesuatu yang mengejutkan. Oh God, the sun. King of Cups and beautiful. King of Pentacles. Itulah yang aku bilang. Ini tuh uang segepok banyak banget. Kamu tuh kayak dapat lotre, oke? Kayak menang undian apa gitu. Ini perumpamaan ya. Perumpamaan sebesar itu uangnya dan mengejutkan banget untukmu. Aku tahu itu. Tapi ya, this is it. Dan tiba-tiba kamu tahu bahwa oke, dengan dapatnya uang ini masa depanku cerah. Oke, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan pakai uang ini untuk A, B, C, D, E. Beberapa di antara kamu akan memakai uang ini untuk traveling atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, ada kepindahan di sini. Seseorang di sini will finally move. Oke, kamu berpindah, entah kamu berpindah rumah, entah kamu berpindah tempat, entah kamu berpindah tempat kerja, entah kamu berpindah karena harus menyelesaikan kuliah, entah harus bekerja dan lain sebagainya. Tapi akan ada sebuah kepindahan, seperti sebuah trip ya. Mungkin kamu sudah merencanakan itu, tapi seperti belum ada eksekusi dan akhirnya kamu eksekusi. Beberapa seperti karena kamu dapat uangnya dan kamu akhirnya, oke, akhirnya aku bisa jalan-jalan, akhirnya aku bisa refreshing. Wow, uang kaget. Wow. Seseorang mendapatkan konfirmasi bahwa dia dicintai, bahwa dia disayangi, oke? Jadi keterkejutanmu ini untuk sebagian besar energinya adalah bahwa oke, Tuhan mendengar doaku, gitu ya. Kamu mendapatkan uang, kamu mendapatkan modal yang kamu butuhkan, dan untuk beberapa seperti kamu mendapatkan kesempatan, sebuah peluang job yang kamu impi-impikan udah sejak lama, oke? The Sun here, King of Pentacles here. Oke, sepertinya semua energinya ada ya, di energi dari Sagittarius. Oke, Sagittarius kuat sekali. Kemudian ya ada semua, tapi yang paling kuat adalah Sagittarius
Leo, Aries, kemudian setelah itu ada Taurus, kemudian Virgo dan Capricorn, baru ada Cancer, Scorpio, Pisces, dan Libra, Gemini, Aquarius sedikit ada. Oke, itu yang aku punya untuk PL 2. Ya, di antara kamu juga harus melihat PL 1, beberapa memilih PL 3. Sekarang aku akan menuju ke PL 3 terlebih dulu. See you, I love you, thank you. Hai, PL 3. Blue color yang kamu pilih, oke? PL 3. Apa atau siapa yang mengejutkanmu? Okay, this is beautiful. Something about sebuah pencapaian, sebuah hal yang kamu tidak duga. Oke, PL 3 ini adalah tanda yang signifikan, ini adalah sinyal yang luar biasa, maka afirmasikan ini secara positif karena ini sebuah tanda dari semesta bahwa jika kamu saat ini sedang mengupayakan sesuatu atau kamu sangat menginginkan sesuatu itu, sebuah pencapaian. Artinya kalau sebuah pencapaian ada sebuah usaha, ada sebuah effort di situ, ya. Kamu memberikan waktumu, tenaga, pikiran untuk melakukan hal itu, kemudian kamu menginginkannya dan kamu akan mendapatkannya. It's all about completion. Ini adalah tentang sebuah pencapaian, ini tentang kesuksesan, tapi untuk beberapa advice-nya tetap adalah bahwa kamu harus memberi batasan yang jelas terhadap bagaimana kamu melihat kehidupan ini. Oke, ketika kesuksesan datang, seperti kamu harus lebih tahu dan lebih jeli lagi tentang siapa-siapa saja yang layak untuk berada dalam kehidupanmu. PL 3, apalagi hal yang akan mengejutkanmu? Apalagi hal yang akan mengejutkan PL 3? Apa atau siapa? Oke, PL 3. Ini seperti sebuah kehilangan. Jadi, sekalipun ini kehilangan, tapi aku merasa bahwa kehilangan ini lebih ke barang, ya. Kamu kehilangan sebuah barang, kamu kehilangan sesuatu, dan ini bisa bermacam-macam, ya. Tapi aku merasa bahwa barang ini sudah lama hilang, dan barang ini berharga. Barang ini berharga, kemudian tiba-tiba, secara tak terduga, entah ketika kamu bersih-bersih, ketika kamu membuka sesuatu, ternyata barang itu ada di sebuah tempat yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan akhirnya kamu menemukannya. Untuk beberapa ini seperti sebuah entah foto ketika kamu kecil bersama dengan orang tua, entah ini sebuah barang yang memorable sekali untukmu, dan ketika menemukannya seperti kamu excited sekali menemukannya, sekaligus terkejut. Mungkin untuk beberapa perhiasan yang sudah lama hilang yang kamu sayangi, dan beberapa kunci. PL 3, you're so funny. Aku mendapatkan sense humor itu darimu. Aku tahu bahwa setiap orang pernah kehilangan sesuatu. Di umurmu saat itu, kehilangan barang ini adalah sesuatu yang berarti banget. Jadi kamu tuh betul-betul ngerasain kehilangannya gitu. Mungkin sekarang ketika sudah berlalu begitu lama, ketika kamu mendapatkannya lagi, ya mungkin barang itu nilainya sudah tidak seperti, tapi kamu akan mengingat momen ketika kamu kehilangan barang itu di usiamu waktu itu. Dan itu membuat kamu bernostalgia, kamu shock, kamu terkejut dengan hal itu. Beberapa seperti aku bilang ya, ini seperti sebuah perhiasan yang merupakan pemberian dari seseorang yang penting dalam kehidupan kamu. Beberapa seperti barang yang punya nilai memori yang tinggi untukmu, yang diberi oleh orang terkasih. Beberapa sekedar kunci yang hilang, tapi itu adalah kunci dari sebuah lemari atau sebuah laci, dan itu penting buatmu. Kamu nyarinya sampai frustasi banget. Kamu nyarinya sampai menghabiskan waktu banget, menghabiskan waktu dan tenaga, to be honest, dan akhirnya kamu mendapatkannya. Untuk beberapa ini seperti sebuah catatan penting, ya, sebuah dokumen, catatan penting yang kamu udah lama tunggu-tunggu. Wow. Itulah kenapa aku bilang ada PL 1 yang juga memilih PL 3, Akan buatnya lebih jelas di sini.
Ada energi dari Virgo, kuat sekali di sini. Oke, Virgo energi, kemudian Six of Wands. Ya, ini aku bilang ya. Pencapaian karir, sebuah opportunity, job, pekerjaan, ini banyak banget di sini. Ya, kamu mendapatkan kesuksesan itu sesuatu yang nggak kamu duga. Untuk beberapa di bisnis seperti akan ada sebuah project yang cair, ya. Kalau kamu adalah seseorang yang sangat kreatif, kamu menantikan ini goal begitu lama, ya project kamu ini goal, kamu akan goal. Ini sebuah konfirmasi, look at that. Sampai momen ini membuat kamu seperti mengasingkan diri hanya karena kamu merasa bahwa kamu perlu bersyukur, ya. Kamu seperti langsung bersujud atau kamu seperti langsung ingat untuk beribadah, ya, menyampaikan terima kasih kepada Tuhan karena kamu mendapatkan kesuksesan, kamu mendapatkan kejayaan. Ini seperti sudah lama banget kamu nantikan dan akhirnya kamu tahu bahwa roda kehidupan ini, ya, roda keberuntungan ini berpihak padamu. Wow, beautiful. Kita lihat lagi apa yang dimiliki untuk pile 3. Yang mengejutkan selanjutnya. Aku akan fokuskan di sini. Oke. Yang mengejutkan untuk pile 3. Aku tahu bahwa beberapa di antara kamu mempertanyakan kejujuran seseorang, kamu mempertanyakan koneksimu dengan orang lain. Ini nggak selalu tentang perasaan, ya, nggak selalu tentang sesuatu yang romantis, tapi kamu merisaukan entah sebuah event, entah sebuah job, entah sebuah project yang sedang kamu kerjakan bersama dengan seseorang, tapi ada sesuatu yang menghubungkan kamu dengan seseorang, kemudian kamu merasa bahwa bisa nggak ya ini berhasil dengan dia. Tidak menutup kemungkinan untuk 1 atau 2 orang ini hubungan percintaan, tapi ini sempat menyita waktu malam kamu sehingga membuat kamu nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Kamu memikirkan tentang apakah mungkin menjalani kehidupan, mendapatkan kesuksesan tetap dengan bersama-sama dengan orang ini. Artinya, karena kamu dekat dengan orang ini dan sulit bagimu untuk tidak bersama-sama dengan orang-orang ini atau satu orang saja ini. Dan itu sempat membuat kamu berpikir karena orang ini seperti, kamu menganggapnya seperti seseorang yang datang hanya untuk memberikan energi negatif, kemudian kamu ketularan energi negatif itu, dan kamu merasa bahwa orang ini tuh membuat harapan-harapan kehidupanku seperti nggak tercapai, gitu. Karena energinya energi pesimis, energinya energi yang meragukan, bukan justru membuat kamu yakin dan percaya. Ya, jadi ada energi itu, ya, energi yang membuat kamu merasa bahwa kamu jadi defensif terhadap sesuatu, kemudian kamu dapatkan judgment, ya, kamu mendapatkan karma. Kalau kamu melakukan hal baik, ya, hal yang mengejutkan itu yang akan datang padamu, sebuah kejadian itu adalah hasil dari apa yang kamu tabur. Kalau kamu banyak melakukan hal baik, maka aku sampaikan bahwa akan ada banyak pencapaian kesuksesan. Tapi jika kamu pernah mendapatkan hal buruk, kamu akan notice bahwa kamu mendapatkan pelajaran atas pilihan yang kamu pilih saat itu, ya, untuk melakukan hal yang tidak benar-benar sesuai dengan jiwamu. Tapi ketahuilah bahwa semuanya adalah baik, ya. Semua ini adalah baik untukmu dan memang dipersembahkan untukmu. Tapi ini akan menjadi spesifik untuk 1-2 orang. Ini seperti kamu akan mendapati seseorang yang pada akhirnya akan berkata jujur atas sebuah, entah itu pengkhianatan, entah itu ketidakjujuran atau kebohongan yang dia tutupi selama ini. Yang itu sempat membuat kamu bertanya-tanya setiap malam hari, setiap sebelum tidur, atau bahkan kamu bermimpi buruk tentang itu, berandai-andai mempertanyakan banyak hal, terutama terkait dengan orang ini, dan orang ini entah dia menyampaikan sendiri atau ada seseorang yang menyampaikannya kepadamu, seperti, ya, sesuatu yang terlontar begitu saja, dan kemudian kamu mengorek itu lebih dalam lagi, kayak orang keceplosan, kamu mengorek itu lebih dalam lagi, dan kamu mendapatkan sebuah kebenaran yang memang layak kamu dapatkan.
Ya, mungkin di awal kamu akan sedikit defensif, terkejut, shock dengar kabar itu, tapi aku merasa ini yang terbaik untukmu. Ya, kamu pantas untuk mendapatkan kejujuran dari seseorang atau dari orang lain, siapapun orang itu. Nggak selalu dalam percintaan, tapi beberapa dalam percintaan, oke? Beberapa seperti dalam keluarga, iya. Look at that, ya. Jadi, seseorang ini adalah spiritual connection, ya. Jadi kalau kamu mempertanyakan kenapa ada orang seperti itu, tega seperti itu, tapi aku nggak bisa ngelupain dia, atau aku merasa terkoneksi secara batin dengan dia karena ya memang orang ini hadir karena unfinished business. Kemudian ketika kita berbicara tentang bisnis yang belum selesai, maka seperti ada sebuah pelajaran kenapa kemudian dia dihadirkan lagi dalam kehidupanmu saat ini. Beberapa soulmate, beberapa twin flame, ya. Aku tahu bahwa prosesnya nggak selalu 100% menyenangkan, tapi ini yang terbaik untukmu, ya. Mengetahui tentang kebenaran, apa yang sejujurnya terjadi. Dan ini sebagai salah satu bentuk kasih sayang dari Tuhan kepadamu, ya. Kamu mendapatkan kebenaran, kemudian kamu seperti layak untuk mengetahui apa yang sebenar-benarnya terjadi. PL 3 itu yang aku punya untukmu. Apapun yang kamu nantikan, semoga kesuksesan, kebahagiaan bersama dengan kamu. Dan untuk yang sudah bersama-sama denganku, PL 1, PL 2, PL 3. Oke. Terima kasih, oke, untuk yang sudah bergabung. Dan beberapa seperti di live chat, ya. Hai, apa kabar? Oke, aku akan lihat dulu energinya, oke? Ada energi dari, ini juga semuanya ada, tapi energi yang kuat ada di, let's see, Virgo energinya kuat, kemudian Taurus, Capricorn, ada energi dari Gemini, Aquarius, Libra, kemudian setelah itu baru dari Cancer, Scorpio, dan Pisces, ya. Dan ada lagi dari Aries, Sagittarius, juga Leo, oke? Oke, kita bertemu di pick a card selanjutnya, ya, atau video-video lainnya, atau video meditasi yang akan aku buatkan untukmu. Take care ya, stay healthy. See you. I love you guys.